adik-adik, shalom, jumpa lagi bersama Kalisa di Sekolah Minggu Ceria. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, apa kabar hari ini? Ya kakak harap semuanya tetap sehat selalu ya. Dan tidak lupa untuk tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam cerita Alkitab saat ini, kita angkat satu pujian. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih menjaga dan melindungi kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Tolong kami agar mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Hagai pasal 1 ayat 3-11. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiam rumah-rumah yang dipampani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi runtuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Diberkati Tuhan, melalui pembacaan kita saat ini kakak beri tema Gerejaku yang Kucinta. Nah, Nabi Hagai diberi perintah oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Bapak Bupati Yehuda yang bernama Serubabel bin Seltil, dan juga kepada Yosua bin Yosadak selaku imam besar. Nah adik-adik di rumah, kira-kira ada yang tahu tidak bunyi perintah Tuhan melalui Nabi Hagai apa ya? Oke, kita langsung saja. Bunyinya yaitu agar supaya bangsa Yehuda segera membangun rumah Tuhan, atau yang biasa kita kenal dengan gedung gereja. Karena rupanya orang-orang Yehuda ini semuanya hanya sibuk mengurus rumah mereka sendiri, dan masing-masing sibuk melakukan aktivitas di ladangnya atau di kebunnya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Jadi ada yang tahu tidak mengapa orang Yehuda harus membangun rumah Tuhan? Ya karena sesungguhnya rumah Tuhan adalah rumah bersama untuk bangsa Yehuda. Nah, dengan berdirinya rumah Tuhan ini, maka itu bisa menjadi suatu pengharapan bagi mereka bersama. Sebab dengan adanya rumah Tuhan, mereka bisa melihat tanda kehadiran Tuhan. Nah, adik-adik, seperti halnya Tuhan memerintahkan agar umat Tuhan pada masa Nabi Hagai ini
agar dapat membangun rumah Tuhan. Maka pada masa kini pun atau pada masa sekarang ini, umat Tuhan termasuk juga anak sekolah minggu dipanggil untuk memperhatikan dan menjaga gedung gereja, yaitu tempat kita berkumpul untuk beribadah antara satu dan lainnya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, gedung gereja itu harus dijaga atau dipelihara dengan baik. Dan tugas untuk memelihara gedung gereja itu bukan hanya tugasnya seorang kostar atau pengawal gereja ya, melainkan semuanya dipanggil Tuhan untuk memelihara dan menjaga gedung gereja tersebut dengan cara tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan atau di dalam gereja ya, karena kan biasanya kalau adik-adik sekolah minggu biasanya ada yang bawa snack atau bawa gula-gula, terus habis makan itu tidak boleh sampahnya dibuang sembarang ya, karena kita kan sama-sama menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama di dalam gereja, agar supaya ibadah kita pun juga berjalan dengan nyaman dan juga bersih. Terus tidak lupa juga untuk bersyukur pada Tuhan ya, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita tempat untuk berkumpul dan beribadah bersama. Kemudian adik-adik juga bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara rajin datang beribadah dan fokus mendengarkan cerita atau firman Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita Alkitab kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di